Okay, everyone, welcome back to Bagian Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh saya bakal ngobrol tentang UI UX ya. Jadi dalam pengembangan software itu ada yang namanya UI UX, di mana UI itu adalah user interface dan UX adalah user experience. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman yang pada nonton itu sadar gitu kan, dimana betapa emosi kita tuh bisa dikendalikan dan bisa berubah-berubah itu kan hanya karena suatu tombol kecil yang ada pada layar ketika kita tuh lagi misalnya buka suatu aplikasi gitu. Misalnya kalau ada tombol hijau tuh kita merasa lega, ada tombol yang warna merah kita jadi was-was gitu kan. Terus loading bar yang lama itu bikin kita frustasi, tapi ketika ada animasi kecil ketika proses login berhasil tuh kita bisa senyum-senyum manja. Nah, mungkin buat sebagian orang ini terlihat sepele gitu kan, tapi bagi saya yang seorang software engineer, ataupun mungkin teman-teman yang nonton juga ada yang seorang software engineer ataupun software developer gitu kan, tentunya kita tahu gitu di balik tombol itu ada suatu desain yang disengaja. Jadi ada pesan yang ingin bilang itu disampaikan lah gampangnya, ada pesan yang ingin disampaikan, dan kalau desain itu salah ya biasanya sebagai user perasaannya juga akan ikut terganggu gitu loh. Nah, yang terjadi di bangsa kita saat ini ya, kalau dari perspektif saya gitu kan, ya udah sering banget terjadi di mana UI UX-nya itu sangat-sangat ya buruk lah gitu kan. Misalnya banyak banget masalah kecil yang diabaikan gitu kan, terus konsistensinya tidak dijaga, terus juga ya pengalaman dari rakyat itu nggak pernah jadi prioritas gitu kan. Dan sebagai seorang software engineer, saya jadi melihat ada pola yang sama gitu loh, antara bagaimana kita mengelola suatu software gitu kan, dan bagaimana kita sebagai bangsa gitu kan mengelola ya diri kita sendiri dan juga ya bangsa ini. Jadi gimana pembahasannya? Langsung aja bergebrak cincong, let's get it all. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, kalau dalam dunia software itu ya umumnya tuh gampangnya gini, ada 3 lapisan lah yang menentukan nasib dari suatu aplikasi. Yang pertama itu tadi saya udah sebut ya, itu adalah UI, itu adalah user interface. Jadi gampangan itu dia tuh tentang suatu ya elemen lah, elemen yang terlihat gitu sama teman-teman sebagai user dari sebuah aplikasi misalnya. Jadi itu misalnya kayak tombol, warna, terus layout gitu kan. Nah, kalau warna tombol itu nggak konsisten, terus posisi dari menu-menu itu apa ya berubah-berubah gitu kan, atau ikonnya itu misleading gitu kan, ya tentunya sebagai pengguna itu bakal bingung gitu loh. Nah, di dunia desain ini soal konsistensi dan affordance gitu loh. Jadi apakah sebuah tombol itu kelihatan bisa diklik, apakah simbolnya universal ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya tuh adalah UX, itu user experience. Jadi kalau UX itu dia lebih dalam gitu loh. Jadi perjalanan seorang user dari awal sampai akhir ketika menggunakan aplikasi itu yang diatur dalam UX gitu. Jadi kayak misalnya apakah mereka tuh paham gitu flow aplikasinya gitu kan, terus apakah satu task atau satu hal yang pengen mereka lakukan dalam aplikasi itu bisa selesai dengan beberapa klik aja atau malah berputar-putar gitu kan. Nah, UX itu adalah tentang usability tentunya, terus juga accessibility dan flow-nya tentunya. Nah, ketika si UI-nya itu berantakan gitu kan, ya UX juga otomatis bakal rusak gitu loh. Jadi itu yang bakal bikin ya minimal frustasi lah untuk si usernya, sampai akhirnya nanti frustasi kecil itu jadi menumpuk yang akhirnya berujung ke ketidakpercayaan kepada aplikasi tersebut. Nah, yang selanjutnya tuh adalah bug dan yang namanya technical debt. Jadi gini, hal-hal ini tuh memang gimana ya ngomongnya tuh nggak terlihat lah di permukaan. Jadi kayak misalnya warning yang diabaikan, terutama ini sama pengelola sistemnya. Jadi warningnya diabaikan gitu kan, ada shortcut code gitu kan, terus error kecil gitu kan. Di awal mungkin ini nggak akan terasa gitu loh, tapi nanti di belakang ujungnya itu bakal jadi utangnya sistem atau yang tadi saya sebut sebagai technical debt. Nah, technical debt itu nggak akan pernah hilang kalau nggak diselesain gitu loh, dan dia tuh bakal selalu nagih.
yang makin lama, makin waktu gitu kan, kalau nggak diselesaikan tagihannya akan semakin mahal. Jadi itu nanti bisa berupa kayak downtime gitu kan, terus data loss, bahkan penggunaan resource-nya jadi berlebihan, overhead di resource-nya gitu kan, memory loss, ya macam-macam lah. Yang intinya bisa aja berakhir sampai ya sistemnya akhirnya collapse. Nah sekarang coba teman-teman bayangin ya, bangsa ini, negara ini dengan ya kacamata yang sama seperti saya tadi sebagai software engineer. Jadi UI dari bangsa itu adalah ya aturan-aturan yang ada di permukaan. Jadi kayak yang jadi masalah tuh gini, kayak hari ini itu diberlakukan, besok dicabut, kebijakannya berubah tanpa konsistensi gitu kan, ya bikin rakyat dan masyarakat tentunya bingung gitu loh. Terus kalau UX-nya, UX dari bangsa kita itu adalah ya pengalaman sehari-hari dari rakyatnya itu, dari usernya gitu kan. Dari mulai birokrasi yang lambat gitu kan, layanan publik yang cukup ribet gitu kan, terus ya sampai ya bahkan janji-janji politik yang terkesan bombastis gitu, tapi dalam penerapannya tidak sebombastis itu gitu. Jadi ya rakyat tentunya bisa frustasi gitu kan dan kehilangan kepercayaan. Terus juga yang tadi yang terakhir adalah bug dan technical debt. Itu ya kerusakan-kerusakan yang mungkin awalnya terlihat kecil ya, kayak misalnya pungli-pungli kecil gitu kan, korupsi-korupsi recehan gitu kan, aturan yang dilanggar sedikit-sedikit gitu kan, ya awalnya kecil, tapi ya dibiarin numpuk sampai akhirnya malah jadi budaya gitu loh. Nah, dalam pengembangan software, bug yang dibiarkan lama-kelamaan itu akan menjadi suatu fitur, itu yang jadi masalah. Jadi ya ini sama ketika hal-hal yang tadi itu, yang buruk walaupun terlihat kecil di awal gitu kan, kalau dia terbentuk dan ditumpuk terus menerus gitu kan, itu akan berubah jadi budaya. Jadi tentunya teman-teman bahkan udah lah ya, udah sering melihat dan merasakan gitu kan, dimana banyak hal yang seharusnya itu adalah tindakan yang bisa kita sebut sebagai tindakan yang korup gitu kan, tapi udah bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan gitu loh, dianggap normal gitu kan. Bahkan ya tadi lama-kelamaan jadi budaya dan jadi identitas, itu yang jadi masalah gitu loh. Kalau dalam dunia software ya yang seperti itu tuh mudah aja tentunya gitu loh, karena akhirnya pasti software-software yang sekiranya terasa buruk dari UI dan UX-nya itu buat user gampang banget buat tinggal uninstall aja. Tapi kan kalau ini udah kita bicara dalam konteks negara, kan nggak semudah itu gitu loh, mau di uninstall gitu kan. Ya mungkin dengan yang pernah terjadi ada hashtag kabur dulu, ya mungkin untuk orang-orang yang punya kelebihan tertentu akan dengan mudah buat uninstall, dalam arti kabur dulu aja itu tadi gitu loh. Nah, untuk yang enggak ya gimana gitu kan, yang ada mereka akhirnya cuma kehilangan harapan aja gitu loh. Nah, yang jadi masalah tuh gini, walaupun dari beberapa user-user atau dalam konteks ini kembali jadi masyarakat gitu kan, mereka kehilangan harapan, yang jadi masalah mereka tetap bayar untuk fitur-fitur premiumnya lewat tax, itu yang jadi masalah. Nah, untuk saya yang berkecimpung di dunia software engineering ya, saya bisa ceritakan kalau dalam UI UX itu juga ada sisi gelapnya gitu loh. Jadi bahkan ini untuk teman-teman yang mungkin sama-sama software engineer ya tentunya tahu hal ini ya. Jadi ada yang namanya dark pattern dalam UI UX. Nah, dark pattern itu kayak gimana sih Bang gitu kan? Dark pattern itu kira-kira gini, kayak misalnya teman-teman lihat di suatu aplikasi ada tombol unsubscribe yang dia tuh udah hampir ngeblur banget, terus ditaruhnya di pojok banget gitu kan, supaya nggak terlalu sering kelihatan, yang intinya memang tujuannya di situ adalah supaya user itu nggak mudah gitu untuk melakukan unsubscribe gitu loh. Nah terus ada juga pop up yang di apa ya, bilang itu disengaja lah gampangannya gitu. Jadi pop up ini disengaja untuk apa? Untuk membingungkan gitu loh. Kayak misalnya pilihan no itu dijadikan maybe later, misalnya seperti itu. Terus juga tombol yes itu misalnya dibuat lebih besar dan lebih mencolok. Nah, terus juga ada yang namanya kayak infinite scroll gitu loh, yang bikin kita tuh nggak sadar, akhirnya kita melakukan yang namanya doom scrolling, seperti itu. Nah, secara teknis, dark pattern dalam UI UX itu emang by design gitu loh, dimana itu diperuntukkan untuk memanipulasi user, bukan buat membantu mereka. Di situ poin pentingnya.
Dan mungkin teman-teman juga udah merasakan ini ya, bukankah kalau di bangsa kita ini juga melakukan pola yang serupa gitu loh, kayak mulai dari aturan-aturan yang ditulis panjang, berbelit dan merepotkan gitu kan, yang dimana akhirnya bikin masyarakat tuh jadi bingung gitu. Terus juga ya tadi udah saya sebut ya, kayak misalnya janji-janji politik yang dibuat sangat bombastis, tapi dalam implementasinya mungkin tidak sebombastis itu gitu kan. Dan juga yang menurut saya cukup menyedihkan itu adalah transparansi gitu. Jadi transparansinya itu disembunyikan gitu ya, seperti tombol unsubscribe tadi yang saya udah jelasin ya. Dan tentunya dari hal-hal yang udah saya jelasin tadi gitu kan, udah saya sebutkan, akhirnya tuh ya user akhirnya merasa tidak dilayani, tapi justru merasa dipermainkan gitu. Dan kalau kita ambil misalkan user tuh menggunakan suatu software atau suatu apps gitu kan, ya kalau kita kembalikan ke dalam konteks rakyat ya tentunya akan sama aja, itu apa, kehilangan trust gitu loh. Dan ya honestly ya, itu UX yang buruk gitu loh, dan itu lebih menyakitkan daripada bug teknis. Jadi harusnya di sini bisa kita simpulkan ya, jadi UI UX yang baik itu bukan hanya soal estetika ataupun ya tampilan-tampilan yang cantik aja gitu loh, tapi ya lebih ke arah soal clarity, terus ya efisiensi, transparansi, dan tentunya trust. Jadi kalau di dunia software gitu kan, tujuan dari UI UX itu jelas gitu. Jadi tujuannya itu ya gampangannya user tuh paham nih dia harus melakukan apa dalam penggunaan sistem ataupun penggunaan apps-nya gitu kan. Terus dia tidak merasa ditipu dengan sistem itu, tidak merasa ditipu ketika menggunakan apps itu gitu kan. Terus juga misalkan ada suatu task ataupun suatu hal yang pengen dia selesaikan dengan menggunakan sistem itu, ya tentunya bisa terselesaikan dengan mudah. Ya kalau dalam software sejelas itu gitu loh. Dan tentunya dari situ ya bangsa ini pun ya perlu UI UX politik yang jelas juga, yang pola yang sama gitu loh. Ya misalnya ya tadi ya kayak ya aturan itu kan yang jelas dan konsisten gitu kan, tidak dipersulit, tidak dibuat berbelit-belit gitu kan. Terus ya proses birokrasi lah gitu kan yang nggak menyusahkan rakyat gitu kan. Terus juga ya keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang tidak manipulatif gitu kan. Karena kalau software buruk seperti saya udah bilang tadi itu sangat mudah, tinggal kita uninstall, kita pindah software yang lain. Tapi kalau urusannya dalam konteks negara gitu kan ya tidak semudah itu gitu untuk yang tadi mau melakukan uninstall ataupun ya berpindah ke suatu sistem yang lain gitu. Jadi satu-satunya cara adalah ya kita lakukan refactor secara bersama-sama. Jadi dengan kita melakukan commit yang kecil-kecil gitu kan, terus kita lakukan review yang sehat gitu kan, dan ya ada keberanian gitu ya buat menolak dark pattern tadi ya dalam kehidupan ya kita berbangsa dan bernegara ini. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching. Salam bagan magang.